ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan nikmat, limpahan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehingga kita mampu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka melaksanakan berbagai macam jenis ibadah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, yang setiap di antara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan beliau sebagai qudwah, untuk menjadikan beliau sebagai panutan, dan kita berharap agar salawat tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqh Sirah. Kita masuk kepada pembahasan yang ke-11, yaitu zawajuhu sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah radhiyallahu anha. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kanat Khadijah radhiyallahu anha imra'atun hazimatun syarifah. Bahwasannya Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang terhormat lagi terpandang. Min awsati Quraisyin nasaban, dari garis keturunan yang mulia. Wa aktsaruhum malan, keutamaan lain yang dimiliki oleh Khadijah adalah memiliki banyak harta. Wa kanat tastajirur rijal yakhrujuna bimaliha litijarah. Dia adalah seorang pedagang yang sering memakai jasa laki-laki untuk menjalankan perniagaannya keluar dari Makkah untuk melaksanakan tijarah, untuk melaksanakan perdagangan, mudharabatan bi syai'in taj'aluhu lahum, ya, dengan sistem bagi hasil. Jadi modalnya dari Khadijah, kemudian dia menggunakan jasa. Setelah itu, setelah mendapatkan keuntungan, maka modal tersebut ataupun keuntungan tersebut dibagi menjadi dua. Ini yang disebut dengan mudharabah. Falamma balaghaha sidqur Rasul, ketika berita tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluhuran budi pekerti beliau, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diketahui oleh Khadijah, raghabat fi an yakhruja bimaliha ila Syam.
Maka Khadijah ingin agar Rasulullah SAW keluar dengan membawa hartanya untuk berdagang ke negeri Syam. Maka perkara ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, faqabila dzalik. Dan Nabi Muhammad SAW menerima permintaan daripada Khadijah. Wa kharaja ma'a ghulamin laha yuqalu lahu Maisarah. Dan Rasulullah SAW keluar dari Makkah menuju negeri Syam dengan membawa harta Khadijah untuk melakukan perniagaan dengan seorang budak laki-laki daripada Khadijah namanya Maisarah. Nah, ini meskipun namanya Maisarah tapi jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Karena banyak yang di sana dipakai nama laki-laki, di sini dia pakai nama perempuan. Sebaliknya juga di sini pakai nama perempuan, di sana ternyata namanya adalah nama laki-laki. Contohnya Maisarah nih, di sana laki-laki, di sini perempuan ya. Siti Maisarah. Kemudian di sini Fairuz, perempuan. Di sana Fairuz laki-laki. Huda. Di sana perempuan, di sini laki-laki. Nah, ini ya nama untuk seorang budak laki-laki namanya siapa? Maisarah. Walaqad ra'a Maisarah fi rihlatihi hadhihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katsira minal ayat. Maka selama perjalanan Maisarah banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya yaitu awan menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi menyaksikan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanaqala dzalika ila Khadijah ba'da 'audatihi min tilkal rihlah at-tijariyah ar-rabihah. Maka kemudian Maisarah menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, baik itu terkait dengan keanehan-keanehan selama melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipraktekkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, itu semua disampaikan kepada Khadijah sepulangnya daripada perjalanan tersebut. Sepulangnya daripada perjalanan at-tijariyah, perjalanan perdagangan ar-rabihah yang membawa keuntungan. Walamma sami'at Khadijah min ghulamiha Maisarah, maka kemudian setelah Khadijah mendengar apa yang disampaikan oleh Maisarah, kemudian dia memastikan sendiri apa yang dia dengar, barulah setelah itu raghabat fi zawaji minhu sallallahu alaihi wasallam, Khadijah ingin untuk menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana umruhu 25 sanah wa umruha 40 sanah. Dan ketika itu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menginjak 25 tahun. Kalau dikatakan orang Arab dulu baru ya belum, sebenarnya sih sudah 25 tahun ini sudah sangat matang ya, karena ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah ketika itu masih sangat muda. Abdullah meninggal juga usianya masih sangat muda. Kalau orang sekarang kan baru 25 tahun gitu ya. Kalau orang Yaman coba dilihat, laki-laki 18 tahun dan nikah. Masya Allah. Betul enggak? 18 tahun udah nikah, perempuan 14 tahun, 15 tahun udah biasa nikah. Ini baru 25, ini bahasa kita di sini. Ketika itu umur Rasulullah 25 tahun, umur Khadijah berapa? 40 tahun. Maka datang berbagai macam riwayat fi kaifiyatil khitbah wa manil ladzi tawalla 'aqdaz zawaj. Banyak diantaranya datang riwayat bagaimana kaifiyah, bagaimana caranya khitbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, dan siapa yang ditugaskan untuk menjadi wali pada akad pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Akan tetapi banyak riwayat yang menceritakan bahwasanya yang menjadi wali daripada pernikahan Khadijah adalah paman Khadijah yang bernama Amr ibn Asad. Paman Khadijah yang bernama Amr ibn Asad. Padahal ketika itu Khadijah ini ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya itu pernah menikah sebanyak 2 kali.
Pernah menikah sebanyak 2 kali ya, seorang janda. Wa qad tazawwaja qabla zawajiha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marratain. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah sudah menikah 2 kali. Zaujuhal awal, suaminya pertama itu namanya adalah huwa Atiq ibn A'id al-Makhzumi, dari Bani Makhzum. Kemudian suami Khadijah yang kedua adalah Abu Halah ibn Nabbash at-Tamimi. Abu Halah ibn Nabbash at-Tamimi. Setelah menjanda, maka Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjadi wali adalah paman dari Khadijah yang bernama Amr ibn Asad. Kita akan bahas sedikit tentang keutamaan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Wanita terbaik yang ada di atas muka bumi ini adalah Maryam bintu Imran, dan juga wanita terbaik yang ada di atas muka bumi ini adalah Khadijah. Maka Imam Waqi' ketika menyampaikan hadis ini, wa asyara Waqi' ila as-sama'i wal ard, ketika menyampaikan ucapan ini ataupun hadis Rasulullah ini, Waqi' memberikan isyarat dengan tangannya menunjuk langit dan bumi. Jadi wanita terbaik di kolong langit di atas bumi adalah Maryam yang pertama. Wanita yang terbaik di kolong langit di atas permukaan bumi adalah yang kedua siapa? Khadijah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, ketika menafsirkan bahwasanya wanita terbaik di atas muka bumi ini adalah Maryam dan Khadijah, maka Al-Imam Nawawi mengatakan annal murad bihi jami'un nisa'il ardi ay kulli man bainas sama'i wal ard, setiap yang ada di bawah langit dan di atas bumi minan nisa, dari kalangan wanita, itu yang terbaik adalah Maryam dan Khadijah. Maknanya apa? Anna kulla wahidin minhuma khairu nisa'il ardi fi asriha. Masing-masing daripada Maryam dan Khadijah adalah wanita terbaik di zamannya. Ya, jadi kalau ditanya mana yang lebih mulia, Maryam atau Khadijah, maka mereka adalah wanita yang paling mulia di zamannya. Di zamannya. Jadi zamannya Maryam yang paling mulia siapa? Maryam bintu Imran. Zamannya Khadijah yang paling mulia adalah Khadijah. Wa amma tafdhil bainahuma famaskutun an. Adapun ia melebihkan salah satu di antara mereka berdua dibandingkan yang lainnya, ini adalah perkara yang tidak pernah dibicarakan oleh para ulama. Famaskutun an. Maka ditanya mana yang lebih mulia, Khadijah ataukah Maryam? Ini tidak pernah diperbincangkan. Yang jelas apa? Maryam adalah wanita termulia di zamannya, Khadijah adalah wanita yang paling mulia di zamannya. Ya. Kemudian yang keutamaan yang kedua, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Wa inni lam udrikha." Sesungguhnya aku tidak pernah cemburu kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada Khadijah. Padahal Aisyah itu pernah cemburu kepada siapa? Sofiyah. Pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Terbukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari menuju kepada Baqi', pemakaman kaum muslimin, ya, Aisyah itu keluar juga daripada rumahnya mengendap-endap mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tidak mungkin dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha kalau tidak ada rasa cemburu. Kemana Rasulullah malam-malam ini dipikir mau ke rumah salah satu di antara istri-istri beliau. Ternyata Rasulullah ketika itu menuju kepada pemakaman Baqi', pemakaman kaum muslimin. Di sini kita dapati Aisyah mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada istri Rasulullah, padahal pernah cemburu, kecuali kepada Khadijah. Maka para ulama mengatakan, aku tidak pernah secemburu kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, cemburu kepada istri Rasulullah melebihi cemburuku kepada Khadijah, gitu loh. Jadi kepada yang lain mah cemburu juga, tapi cemburunya kepada Khadijah itu apa? Sangatlah tinggi. Padahal aku tidak pernah bertemu dengan yang namanya Khadijah. Bayangin tuh, Pak. Cemburu sama orang yang nggak pernah ketemu. Bayangin bagaimana itu apa?
Hebatnya Khadijah. Dia sudah meninggal masih dicemburuin sama siapa? Sama Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah mengatakan, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha asy-syah yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Yang bikin aku cemburu, Rasulullah ini bahkan sepeninggal Khadijah masih senantiasa mengingat-ingat Khadijah. Kalau Rasulullah menyembelih seekor kambing, pasti Rasulullah mengatakan, kirim bagian ini kepada temannya Khadijah. Kirim bagian yang ini kepada temannya Khadijah. Apal banget, jangankan kepada Khadijah. Kepada temannya Khadijah itu Rasulullah SAW sangat hafal. Ini merupakan ternyata di antara perhatian Rasulullah SAW. Maka pernah suatu ketika, aku pernah mengatakan kepada Rasulullah, Khadijah? Kok Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inni qad ruziqtu hubbiha. Gimana lagi? Aku telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kecintaan kepada Khadijah. Ya, jadi Rasulullah SAW senantiasa mengingat-ingat Khadijah, bahkan sepeninggal Khadijah, sehingga perkara itu menjadikan cemburu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan Aisyah itu kalau pernah cemburu kepada Sofiyah kalau nggak salah, ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah, Sofiyah itu kirim makanan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu nampan yang digunakan untuk mengirim makanan itu dilempar oleh Aisyah sampai rusak. Ini ngelemparnya di depan para sahabat Rasulullah yang ketika itu sedang berada di situ. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ibu kalian lagi cemburu. Masya Allah. Jadi nggak merasa dipermalukan oleh istrinya. Istri cemburu itu biasa aja. Istri cemburu itu apa? Wajar. Ya. Jangan kemudian merasa, waduh, terlalu posesif lah inilah. Enggak, istri cemburu itu wajar. Rasulullah dicemburi sama Aisyah wajar. Ya, tidak pernah merasa kemudian direndahkan di hadapan para sahabatnya, enggak. Bahkan Rasulullah mengatakan suruh ganti nampannya. Cemburunya nggak dibahas, yang diganti apa? Nampannya. Mau cemburu silahkan, mau banteng apa silahkan, tapi diganti yang dibanting. Itu yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Wajar, ibu kalian dimaksud ya, Pak? Aisyah. Ya, karena istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ummahatul mu'minin. Allah Subhanahu Wa Taala katakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu dari kalangan kaum mukminin. Ya. Kemudian keutamaan yang berikutnya, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ata Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Pernah suatu ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah." Ini yang datang ini adalah Khadijah. Datang kepada engkau ya Rasulullah, qad atatka ma'aha ina fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Khadijah datang kepadamu dengan membawa wadah berisi lauk atau makanan atau minuman. Ya, berisi lauk, makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha 'azza wa jalla wa minni. Maka jikalau dia datang kepadamu ya Rasulullah, sampaikanlah salam kepada dia dari Allah, ya, dari Rabb-nya. Subhanallah, langsung dapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala, wa minni, dan juga dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Serta beritahukan kepada Khadijah ya Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya sebuah rumah di surga terbuat dari emas dan perak yang di sana tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan. Ya. Berbeda rumah di surga dan rumah di dunia itu. Kalau rumah di dunia besar, biasanya orang payah ya. Mikirin lantai 1 baru dibersihin, belum lantai 2, besok lantai 3. Ya subhanallah. Adapun rumah di surga mau sebesar apapun, mau semewah apapun, tidak akan
seseorang payah ketika tinggal di rumah tersebut. Kemudian nggak akan ada bising, nggak akan ada keributan. Ya kalau kita tinggal di rumah dunia, mungkin kita punya tetangga lagi hajatan, kita apa? Ya kebisingan suaranya itu, apalagi kalau speakernya ngadep rumah kita, Masya Allah. Ditambah lagi arah anginnya ngadep rumah kita, selesai sudah. Nggak bisa istirahat. Semewah apapun rumah antum, mau disumpel kayak gimana itu masuk suara. Tapi kalau rumah di surga, Masya Allah. Ya, kata Jibril, la sakhaba fihi wala nasab. Nggak ada itu kebisingan dan juga tidak ada kepayahan di dalamnya. Wa Khadijah radhiyallahu anha hiya allati amanat bir Rasul indama kafara bihin nas. Khadijah adalah yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika manusia kufur kepada beliau. Bahkan para ulama sepakat, ya, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki maupun wanita siapa? Khadijah. Baru kalau ditafsil dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar, dari kalangan pemuda siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, baru kemudian setelah itu Abu Bakar berdakwah lagi kepada 6 orang sahabat yang lainnya. Maka Khadijah dan Abu Bakar ini mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Ya, di antara keutamaan Khadijah adalah wawasathu bimaliha indama haramahun nas. Khadijah yang menyediakan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ketika manusia menahan hartanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Abu Bakar. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di Haji Wada, Rasul mengatakan bahwasanya ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan, ya, mendapatkan bagiannya daripada dunia atau mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Abu Bakar mendengar perkataannya tersebut, maka Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Abu Bakar itu nangis sejadi-jadinya ketika mendengar ada seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah, hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat yang lainnya mengatakan, "Kenapa kamu nangis? Ini Nabi Muhammad cuma cerita kok. Ada seorang hamba yang disuruh milih, cuma dia milih apa yang ada di sisi Allah." Maka ada beberapa sahabat yang kemudian mengatakan dengan keras kepada Abu Bakar, "Kenapa kamu nangis? Biasa saja." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Biarkanlah sahabatku. Ya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan aku untuk mengambil kecintaan selain Allah dari kalangan manusia, lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku." Akan tetapi hubungan kepada Abu Bakar adalah saudara sesama Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang membuka pintunya kepadaku di saat seluruh orang ketika itu menutup pintunya dariku, kata Rasulullah. Abu Bakar adalah orang yang memberikan hartanya kepadaku di saat seluruh orang menutup ataupun tidak memberikan hartanya untuk kepentingan dakwah. Biarkanlah aku dengan temanku ini, kata Rasulullah SAW. Dan seperti itu juga yang dialami oleh Khadijah. Awal mula berdakwahnya Nabi Muhammad SAW, dia yang pertama kali beriman, dia juga yang yang memberikan hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Maka kenapa kok disebut wanita yang terbaik Khadijah ini adalah karena dia adalah wanita yang pertama kali beriman, dan kita katakan tadi orang yang pertama kali beriman, dan tentunya siapa yang beriman setelah Khadijah itu pahalanya semua mengalir kepada siapa? Khadijah. Seperti siapa yang beriman setelah Abu Bakar maka pahalanya itu mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anna man sanna sunnatan hasanatan, ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggagaskan satu kebaikan, ya, kemudian kebaikan tersebut diikuti oleh manusia setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang tersebut, ya, mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang mengerjakannya, tanpa Allah Subhanahu wa taala mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut, ya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang dapat kita ambil pelajaran daripada pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha? Poin yang pertama, laqad sami'at Khadijah radhiyallahu anha al-katsira minal akhbar an sidqir Rasul. Khadijah telah mendengar berbagai macam kabar tentang kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dengar. Maka Khadijah ingin membuktikan.
Ya, jangan kita baru dengar orang ini baik kemudian kita katakan Masya Allah ini baik, belum tentu. Harus dibuktikan dulu. Dan ini yang dilakukan oleh Khadijah. Dia sudah mendengar tentang keutamaan Nabi Muhammad, akhlak Rasulullah, amanah Nabi Muhammad, kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faba'atsat ilaih. Maka kemudian Khadijah menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara memberikan harta, meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan harta Khadijah untuk berdagang dengan harta tersebut. Ya. Kemudian diutus juga, ya, tidak langsung percaya, ya, dijadikan budaknya yaitu ghulam daripada Khadijah untuk menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah pulang daripada perniagaan tersebut, budaknya yaitu yang bernama Maisarah menceritakan apa yang dia saksikan di perjalanan tentang kejujuran, tentang amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang mulianya akhlak beliau. Hadza yadulluna ala rujahati aqli hadhil mar'ah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya Khadijah adalah seorang wanita yang cerdas. Ya, seorang wanita yang cerdas. Ketika mendengar keutamaan Nabi Muhammad SAW, maka Khadijah ingin menguji keutamaan tersebut. Apakah benar yang selama ini ia dengar, maka dia memberikan hartanya untuk diperdagangkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita nggak bisa ya mendengar orang katanya baik, kemudian kita katakan orang itu baik, belum tentu. Harus kita uji sendiri, karena manusia itu baik ya bukan karena kata orang. Bahkan dikatakan manusia baik bukan karena dia sholat 5 waktu di masjid, belum tentu kemudian menjadi orang yang soleh. Karena yang dikatakan soleh itu adalah orang yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Ya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ya ketika dikatakan kepada Umar bahwasannya si fulan ini adalah orang yang baik, si fulan ini adalah orang yang saleh, maka ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah kamu menjamin orang tersebut adalah orang yang saleh? Maka yang mengatakan tersebut mengatakan, "Na'am, aku jamin dia adalah orang yang baik, orang yang saleh." Maka Umar radhiyallahu anhu memberikan 3 pertanyaan kepada orang ini. Ya. Pertanyaan yang pertama, hal jawartahu, apakah kamu pernah tinggal dekat dengan orang tersebut? Yang mana dengan tinggalnya kau dekat dengan orang itu, kamu mengetahui bagaimana dia keluar rumah, bagaimana dia masuk rumah, bagaimana akhlak dia dengan keluarganya. Maka orang yang mengatakan baik tadi mengatakan, aku tidak pernah tinggal dekat dengan orang tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, Umar mengatakan, hal safarta ma'ahu, apakah kamu pernah safar dengan orang tersebut? Karena safar ini apa? Safar ini adalah sesuatu yang dapat menyingkap tabir seseorang. Biasanya kalau di daerah Cipinang ini baik, belum tentu ketika safar baik juga. Tapi kalau safar baik, pasti ketika di sini baik gitu loh. Orang ketika safar baik, pasti ketika mukim dia lebih baik. Orang kalau mukim baik, belum tentu ketika safar dia baik. Maka salah satu di antara cara untuk menguji seseorang, coba kita safar dengan dia. Jangan safar deket-deket. Jarak Jakarta Bogor ya, mungkin masih dapat dia menutupi ya sarirah dia. Mungkin safar yang jauh atau mungkin umroh bareng, nah itu boleh ketahuan. Orang kalau baik ketika safar jauh dia tetap baik, maka insya Allah dia tetap adalah orang yang baik. Kemudian orang itu ketika ditanya hal safar tama'ahu, apakah kamu pernah safar dengan orang tersebut? Dia mengatakan la, enggak pernah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, amil tahu bid dirham wad dinar, apakah kamu pernah bermuamalah dengan menggunakan dirham dan dinar dengan orang tersebut? Maka orang itu kembali mengatakan la, enggak pernah. Tinggal dekat enggak pernah, safar bareng enggak pernah, bermuamalah dengan menggunakan fulus nih, yang biasanya fulus ini bikin orang apa? Mampus ya, kalau memang enggak amanah habis sudah. Fulus ini yang dapat menyingkap tabir seseorang. Insya Allah ketika kelihatannya baik, ngomongnya jujur, coba amanahin uang 100 juta. Nah ini kalau dia memang benar baik, dia akan amanah. Tapi kalau dia pura-pura, akan dibawa lari itu duit. Ditanya sama Umar, pernah nggak kamu bermuamalah dengan menggunakan uang kepada orang tersebut? Kemudian orang itu kembali mengucapkan, la, nggak pernah. Maka Umar mengatakan, Wallahilladzi la ilaha illahu ma ta'rifu. Demi Allah yang mana tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya engkau tidak mengenal orang tersebut.
Jadi kamu mengatakan orang ini baik, orang ini soleh, kamu belum tinggal dekat dengan dia, kamu belum safar sama dia, kamu belum bermuamalah dengan menggunakan harta kepada orang tersebut, maka kamu nggak kenal siapa orang itu. Jangan katakan orang itu adalah orang yang baik. Nah, Khadijah ingin memastikan itu. Ia diutus budaknya untuk safar bersama Rasulullah SAW, kemudian diamanahi apa? Uang, diamanahi uang. Ini termasuk diantara apa? Kecerdasan Khadijah, dia nggak buru-buru ya, dia nggak buru-buru, dia ingin misalnya Khadijah ingin Rasul berangkat dengan hartanya, berangkat sendirian, enggak, harus ada temannya, budak dia untuk menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak buru-buru kemudian menikahi Nabi Muhammad, melamar Rasulullah, ingin menguji, langsung dikasih dengan apa? Diuji dengan harta. Ini termasuk diantara kecerdasan daripada Khadijah. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan kepada salah seorang yang bernama Ashad Abdul Qais. Rasul mengatakan, Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya ada pada dirimu dua bagian yang Allah Subhanahu wa taala cintai, al-hilm wal anah, yaitu sikap lembut dan hati-hati. Ini hati-hati merupakan sikap yang baik. Sampai Rasulullah mengatakan dua sikap ini, lembut dan juga hati-hati, tidak terburu-buru, ini adalah sikap yang Allah Subhanahu wa taala cintain. Khadijah enggak buru-buru apa? Meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya, tapi terlebih dulu Khadijah menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, warada fi ba'di kutubis siyar, disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah bahwasannya pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah awalnya itu adalah ya, salah satu di antara wali Khadijah menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menawarkan keponakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Amr ibn Asad ini menawarkan keponakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah sudah mengetahui kebaikan Rasulullah, maka ia mengatakan kepada pamannya, baru kemudian pamannya ini yang menawarkan ponakannya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa yudzakkiruna bi ahammiyati hirsil awliya ala tazwiji banatihim walau an tariqil ard. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya peran para wali. Nih, pentingnya peran para wali di dalam menikahkan putri-putri mereka atau saudara-saudara wanita mereka, walau an tariqil ard, walaupun harus menawarkan putri mereka maupun saudara mereka. Kalau itu orang baik, tawarkan, tidak masalah. Karena banyak orang sekarang ini merasa apa? Gengsi. Nggak mau apa? Jemput bola. Ada orang soleh, Masya Allah. Dia merasa anaknya cocok sama anak tersebut, sama orang anak soleh ini. Ya. Sholatnya di masjid, Masya Allah. Muamalahnya juga baik. Ngomongnya juga Masya Allah. Akhlaknya Masya Allah. Maka kemudian apa? Harusnya wali ini tanya sama itu laki-laki. Mau nggak nikahi sama anakku, anak perempuanku, gitu loh. Karena banyak orang saat ini merasa ini merupakan aib lah. Nawarkan anak perempuan sama laki-laki itu aib. Saudara perempuan itu aib. Menawarkan saudara perempuan kepada laki-laki yang soleh itu merupakan aib. Padahal ini adalah suatu kebaikan. Kalau orang itu baik, ya kenapa tidak kita kemudian kita tawarkan anak kita ataupun saudara perempuan kita untuk nikah dengan orang tersebut. Ya. Coba dengan ditawarkan ini, maka subhanallah asbahat zaujah li afdalil khalq. Khadijah menjadi istrinya orang yang paling mulia. Istrinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umman lil mu'minin. Khadijah jadi ummul mu'minin. Wah, ibunya orang-orang yang beriman. Karena apa? Dari tawaran ini yang ditawarkan pamannya Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapati juga di dalam Al-Qur'an, ya. Ya, penawaran ini yaitu wali menawarkan anaknya untuk dinikahi orang yang soleh. Ini pada kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Qasas. Kisah tentang Nabi Musa alaihi salam ketika keluar daripada negeri Madian. Walamma tawajjaha tilqa'a Madian. Ketika Nabi Musa masuk ke dalam negeri Madian, itu mendapati dua orang wanita yang kesulitan untuk mengambil air. Wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Ya, dia kesulitan untuk mengambil air. Kemudian dibantu oleh Nabi Musa untuk mengambil air, barulah kemudian wanita itu pulang kepada ayahnya, kemudian menceritakan
Ada orang tadi yang membantu dia untuk apa? Mengambil air, orang yang kuat, ya, orang yang baik. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Anak perempuannya mengatakan, "Oh ayahku, pekerjakan saja orang itu. Sesungguhnya yang terbaik yang kamu jadikan sebagai pekerja adalah al-qawi, seorang yang kuat, al-amin, seorang yang terpercaya." Al-qawi, al-amin. Ini kemarin tahun berapa ini? Pemilu tahun kemarin tahun berapa? 2019 ya. Ini dijadikan apa? Dijadikan apa? Jargon lah oleh salah satu paslon, Al-Qawiyul Amin. Katanya ya, salah satu namanya Qawi. Nah, presiden kita Jokowi ya. Al-Amin, wakil presiden kita Ma'ruf Amin. Ini ayat dijadikan apa? Dijadikan buat kampanye. Ini kan salah ini ya. Tapi mereka jadikan itu. Inna khaira man ista'jaltal qawiyul amin. Maka kemudian Nabi Musa itu dipanggil oleh ayahnya wanita ini untuk datang menghadap. Kemudian diceritakan kisahnya kok bisa keluar daripada negerinya masuk negeri Madian. Maka ayahnya mengatakan, najauta minal qaumidz zalimin. Ya udah kamu di sini saja. Kamu selamat daripada orang-orang yang berbuat apa? Kezaliman. Kemudian ayahnya mengatakan, nih penawaran ya dari seorang wali ketika melihat orang saleh, orang baik, maka dia ingin menawarkan putrinya kepada orang tersebut. Ayahnya mengatakan, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Aku ingin menikahkan salah seorang di antara putriku kepadamu, ya, dengan mahar, yaitu engkau bekerja denganku selama kurang lebih 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Kalau kamu sempurnakan 10 tahun, yaitu merupakan kebaikanmu. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Intinya, ayah ini menawarkan putrinya kepada Musa alaihi salam. Ya, jadi menawarkan anggota keluarga kita yang kita ya cintai, anak kita, mungkin anak perempuan kita, saudari perempuan kita mungkin, kepada seorang yang soleh. Ini bukan merupakan aib. Bahkan ini pernah dilakukan oleh ya wanita yang terbaik di atas muka bumi ini. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Dilakukan oleh pamannya yang bernama Amr ibn Asad. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil daripada pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha ya memberikan banyak kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah ini dikenal sebagai wanita yang paling mulia, termasuk di antara wanita yang memiliki nasab mulia dari kalangan Quraisy. Padahal ketika dia menjanda, yang datang kepada Khadijah untuk meminangnya itu banyak. Yang kaya-kaya banyak. Kadang orang kalau minang wanita janda kaya itu kadang nggak pede kalau nggak punya apa, nggak punya harta. Nah, yang datang itu yang kaya-kaya banyak. Lakinnaha tarfut, akan tetapi ditolak semua sama Khadijah. Wa indama, dan ketika Khadijah mengetahui tentang keutamaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harisat alaihi wa raghabat fih. Maka Khadijah justru ingin menikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan pelajaran yang sangat penting ya bagi para ikhwan ini kalau cari istri, ya, cari istri itu seperti Khadijah. Ya, Masya Allah. Seperti Khadijah maksudnya apa Ustaz? Ya kaya, apalagi? Nasabnya mulia, apalagi? Kemudian cantik. Cantik. Ya, jangan dipikir Khadijah 40 tahun kemudian nggak cantik, enggak. Salah. Ya, banyak perempuan zaman sekarang ini bercandain suaminya, kalau mau nikah nanti saya pilihan gitu, nanti gitu. Kemudian ditunjukin wanita yang udah tua, udah peot gitu ya. Ini ngawur ini ya. Sampai ada saya baca di mungkin di Facebook atau di WhatsApp dulu salah satu statusnya ya bercandaan gitu ya. Ada seorang wanita datang ke suaminya kemudian mengatakan kalau mau nikah besok pagi saya antarkan. Suaminya udah seneng nih. Wah, Masya Allah, istriku pengertian. Ternyata besok pagi diantarin ketok pintu janda umur 75 tahun. Nah, nih kalau mau nikah nih. Ya, ini kalau mau nikah ikut sunnah Rasul, nikah nih sama janda. Kemudian ketok pintu lagi, ada satu rumah lagi. Ya udah, rumah yang kedua. Ketok janda umur 60 tahun, tua juga.
Pewot juga. Nih, kalau mau nikah ikut sunnah Rasul, ikut ini. Jangan nikah yang janda, yang cantik ini. Itu nggak sunnah Rasul itu. Itu melampiaskan syahwat saja itu. Ya, ini subhanallah. Dengan ucapan seperti ini seakan-akan apa? Seakan-akan meragukan selera Nabi Muhammad SAW. Betul nggak sih? Kita aja seleranya, masya Allah, nggak mau yang tua, yang berat, nggak mau antum nggak mau. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad tentu apa? Tentu Rasulullah SAW juga pilih-pilih. 40 tahun tapi 40 tahunnya orang dulu, 40 tahunnya orang Arab, masya Allah beda dengan 40 tahunnya orang di sini. Cantiknya, ya. Rasulullah istrinya Ummu Salamah janda, cantik. Aisyah itu mengatakan yang kecantikannya itu yang apa? Yang hampir mirip-mirip dengan aku, masya Allah. Itu Ummu Salamah. Cantik-cantik istrinya Rasulullah, bukan janda kemudian jelek-jelek, enggak. Ya. Jadi cari itu yang cantik, yang kaya, yang khas nasabnya itu mulia, kemudian yang agamanya juga bagus, yang akhlaknya juga bagus sesuai dengan sabda Rasulullah, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah dari segi agama, insya Allah kamu akan beruntung, ya. Jangan karena cantik aja kemudian apa? Kemudian pengen nikah enggak lihat agamanya, salah juga. Ini yang dialami oleh seorang yang bernama Imran ibn Hattan. Saya pernah cerita ini ya, seorang ahlu sunnah yang kemudian di akhir hayatnya menjadi seorang yang khawarij. Kenapa? Karena dia menikahi putri daripada pamannya yang cantiknya luar biasa. Padahal dilarang sama teman-temannya, jangan dinikahi. Ini wanita adalah pendakwahnya khawarij. Wanita ini adalah ustadzahnya khawarij loh. Jangan dinikahi, nanti kami khawatir kamu akan ditarik kepada pemahaman khawarij. Maka Imran mengatakan, enggak, saya akan narik dia kepada pemahaman ahlu sunnah. Saking cantiknya wanita ini, sampai pernah dikatakan dalam salah satu riwayat, wanita itu kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Ditanya sama Imran, kenapa kamu mengucapkan Alhamdulillah? Kemudian wanita itu mengatakan, iya, aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena aku dan engkau insya Allah akan masuk ke dalam surga. Oh, Masya Allah, kok bisa kamu yakin seperti itu? Iya, karena aku, wanita dengan kecantikan seperti ini, ruziqtu mislak fasabar. Aku diberikan lelaki yang seperti engkau jelek ini, aku sabar. Dan kamu laki-laki yang jelek dikasih wanita yang cantik seperti aku, ya, kamu syukur. Maka tidak ada tempat bagi orang yang syukur dan sabar kecuali di dalam apa? Di dalam surga. Istrinya saking cantik sampai mengklaim, suaminya juga jelek ketika itu. Istrinya mengatakan, saya cantik, kamu dapat saya, kamu syukur. Saya cantik, saya dapat kamu jelek, saya sabar. Ya udah, yang cantik, yang sabar dan syukur itu tempatnya di mana? Tempatnya di surga. Tapi subhanallah, benar yang diprediksi oleh teman-temannya Imran, ternyata Imran sebelum meninggal masuk kepada pemahaman Khawarij sampai dia memuji pembunuh daripada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, ya dharbatan min taqiyyin ma urida biha illa liyablugha dzil arsy ridwana. Wahai tebasan pedang orang yang bertakwa. Coba, orang yang menebas Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman ibn Muljam itu dikatakan orang yang bertakwa oleh Imran ibn Hattan. Kenapa? Karena salah pergaulan. Bukan salah pergaulan, salah apa? Salah nikah sama wanita. Yang dilihat cantiknya, ya, dia tidak melihat agamanya. Maka laki-laki kalau mau nikah, lihat Rasulullah. Apa saja yang dipertimbangkan sama Rasulullah, jadikan pertimbangan untuk antum. Saya ngomong sama antum, kira-kira antum mau nikah lagi nggak ini? Hah? Masya Allah, ini oh, Masya Allah, mau nikah lagi. Ya, atau mungkin ada bujangan-bujangan yang mau nikah lagi. Jadikan pertimbangan Rasulullah sebagaimana pertimbangan antum. Cari wanita yang cantik, kaya, nasabnya baik, kemudian tentunya juga memiliki pemahaman agama yang baik. Kemudian kalau wanita mau menikah, jadikan Khadijah ini sebagai apa? Sebagai tolak ukurnya. Apa yang dilihat Khadijah daripada Nabi Muhammad SAW? Tentu apa? Tentu akhlak dan agama Rasulullah SAW. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuh. Ini untuk para wali. Antum semua para wali nih. Bakal nikahin anak perempuan, bakal nikahin adik perempuan antum mungkin. Jikalau datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi akhlaknya dan juga agamanya, fazawwijuh. Maka nikahkanlah dengan anak kalian. Nikahkanlah orang tersebut. Illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir. Jikalau kamu tidak takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, jikalau kamu tidak melakukan itu, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Yang dipertimbangkan dua kalau para wali. Apa?
agamanya dan akhlaknya. Ada yang agamanya baik tapi akhlaknya buruk, nggak boleh juga. Sholatnya Masya Allah, tapi nempelengnya juga apa? Ini nggak boleh juga. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, dia mengatakan saya dilamar sama Muawiyah dan salah seorang lainnya. Maka kata Rasulullah, jangan sama yang orang ini. Muawiyah juga jangan, ini jangan. Kenapa yang kedua ini? Karena dia ini adalah orang yang gemar mengangkat cemetinya untuk para istrinya. Maksudnya suka mukul apa? Istri. Tapi nikahlah kau dengan Usamah bin Zaid. Ya, dengan Usamah bin Zaid. Ya. Masih banyak sebenarnya di antara pelajaran yang dapat kita ambil daripada pernikahan Rasulullah SAW dan Khadijah, dan bagaimana kemudian Khadijah ini merupakan istri yang subhanallah menunjukkan akhlak yang mulia kepada Nabi Muhammad SAW. Benar-benar Khadijah ini menjadikan rumah ini sebagai tempat yang sakinah, tempat yang paling nyaman untuk suaminya. Terbukti setelah Rasulullah SAW keluar untuk beruzlah, kemudian bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian dipeluk sama Jibril, diperintahkan untuk membaca Iqra. Nabi Muhammad mengatakan, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca sampai 3 kali. Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra kemudian dibacakan surah Al-Alaq itu oleh Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi khawatir, ya, sampai Nabi Muhammad minta diselimuti sama Khadijah. Zammiluni, zammiluni. Khadijah nggak ngomong A, nggak ngomong B, langsung ambil selimut, diselimuti Nabi Muhammad. Kalau istri zaman sekarang, coba, ketakutan suaminya, kenapa? Ambil selimut, kenapa ini ada apa? Wah, bikin bingung nggak? Nah, Khadijah tidak mau ngomong satu patah kata pun, apa yang diperintahkan suaminya dilakukan, diselimutin. Kemudian setelah Rasul tenang, baru Nabi Muhammad cerita kepada Khadijah, inni khasyitu ala nafsi. Aku khawatir diriku tertimpa sesuatu yang buruk. Aku baru melihat sesuatu yang belum pernah aku lihat. Maka kemudian Khadijah mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, orang seperti engkau wahai suamiku tidak akan Allah Subhanahu wa taala hinakan selamanya. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang baik, menyambung silaturahim, kasih makan orang yang kelaparan, kasih pakaian orang yang telanjang, ya, membantu orang yang kesusahan. Tidak mungkin orang yang baik seperti engkau dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tenang hati suaminya yang ketika itu ketakutan. Kemudian untuk menambah tenang hati Rasulullah, Khadijah mengajak Rasulullah untuk menuju rumah anak daripada paman Khadijah, yaitu bernama siapa? Waraqah ibn Naufal. Datang ke rumah orang yang ngerti benar. Dia adalah orang yang baca Alkitab. Kemudian ditanya sama Waraqah, kemudian Waraqah mengatakan, hadan namus, itu adalah ya Jibril yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. Dikasih jawaban sama Waraqah. Khadijah tahu siapa orang yang bisa kasih solusi. Bukan suaminya diajak kepada orang yang nggak tahu apa-apa, kemudian kasih jawaban malah bikin bingung. Nah, ya, ini termasuk di antara apa? Di antara kebaikan Khadijah radhiyallahu anha. Walam takunil mar'ah al-lawwamah al-'a'iqah 'anid da'wah ila Allah. Dia bukan wanita yang pencaci, yang ngomongnya kasar sama suami, enggak. Kapan dia tahu dia ngomong, dia ngomong. Jadi ini wanita yang cerdas. Dia tahu kapan dia ngomong, dia tahu kapan dia diam. Nah, kadang kan wanita yang sekarang kan ya nggak tahu, harusnya dia diam, dia ngomong, betul nggak sih? Harus yang ngomong, mogok nggak ngomong-ngomong gitu. Kan ini salah. Ya, ini Khadijah cerdas ini, tahu kapan dia harus diam. Ketika Rasul ketakutan, diam dia. Karena apa? Karena kalau dia bingung juga, maka akan lebih bingung lagi suaminya. Kalau antum pulang ke rumah, kemudian antum ngomong, Masya Allah, ditipu sama teman, hilang berapa M? Wah, 1 M. Saya sudah katain jangan main sama dia penipu ini. Dihabisin suaminya sama istrinya. Kalau Khadijah enggak, suami udah ketakutan, suami udah khawatir, diem dia. Sampai kemudian suaminya tenang, diselimutin, baru ketika dia cerita, lu nggak bisa, kamu orang yang baik, nggak mungkin kamu akan dihinakan sama Allah. Dikuatkan mental suaminya, kemudian dibawa ke rumah putra daripada paman Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal, akhirnya dapat jawaban. Meskipun jawabannya itu apa? Menjadikan Rasulullah SAW itu sedikit bertanya-tanya, masa sih orang seperti aku ini dikeluarkan oleh kaumku? Sampai Waraqah mengatakan, aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang keras ketika kaum mengeluarkan engkau daripada kotamu ini. Kalau aku masih hidup, kata Waraqah. Maka Rasul bertanya, apakah orang seperti aku akan dikeluarkan oleh kaumku sendiri? Maka Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang nabi yang diutus kepadanya seperti apa yang diutus kepadamu, kecuali akan diganggu oleh kaumnya. Nah, itu yang diucapkan oleh Waraqah. Intinya Rasul mendapatkan jawaban yang apa? Jawaban yang sebenarnya, jawaban yang bukan mengira-ngira, ya. Yang ini yang dilakukan oleh Khadijah. Masih banyak pelajaran yang dapat kita ambil, ya.
daripada peristiwa ataupun pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita kefahaman tentang bab yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhal sebelum kita tutup. Bismillah. Ya. Baik. Nah, oke. Baik. Ada khususiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang tidak Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk dilakukan oleh yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya menikah lebih dari 4. Tapi kejauhan lah kita bahas. 2 aja belum, mau 4. Menikah lebih dari 4. Kalau ada orang nikah 1, 2, 3, 4. Dia mau nambah lagi, harus ceraikan yang satunya, salah satunya. Nggak boleh lebih daripada 4. Tapi Rasulullah SAW bisa. Ya, lebih daripada 4. Ada seorang yang masuk ke dalam Islam, pernah dia memiliki istri lebih daripada apa? Lebih daripada 4. Memiliki istri lebih dari 4. Maka disuruh ceraikan sampai menyisakan cuma tinggal berapa? 4. Ini termasuk di antara khususiyah Nabi Muhammad SAW. Termasuk di antara khususiyah Rasulullah SAW, yaitu Allah Subhanahu wa taala wajibkan qiyam, ya, salat malam kepada Rasulullah SAW ketika awal mula dakwah beliau SAW. Meskipun ketika Rasulullah kemudian sudah usia senja, barulah kemudian salat malam itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amalan sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah katakan qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Ini merupakan apa? Kewajiban Rasulullah untuk melaksanakan salat malam. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila innalaka fin nahari sabahan tawila. Karena besok Rasulullah akan berdakwah menghadapi lautan manusia. Maka enggak mungkin dakwah itu akan sukses kalau sebelumnya dia tidak meminta pertolongan Allah dengan melaksanakan salat malam. Ini para ulama mengatakan wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian salat malam itu dijadikan sunnah. Di dalam surah Al-Isra Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, baru salat sunnah itu dijadikan nafilah. Kalau zaman ketika itu sahabat mau nggak salat sunnah ya nggak wajib. Yang diwajibkan siapa? Nabi Muhammad. Banyak sekali di antara khususiyah Nabi Muhammad SAW, ada beberapa ya. Ada beberapa di antara khususiyah Nabi Muhammad dan itu memang dibenarkan juga oleh Al-Qur'an. Ya. Contohnya di antara khususiyah Rasulullah, istrinya itu nggak bisa dinikah setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ya, wa azwajuhu ummahatuhum. Nah, istrinya Nabi Muhammad itu dijadikan ibu-ibunya kaum mukminin. Kenapa kok istrinya Nabi Muhammad itu tidak, di antara hikmahnya ini, tidak bisa nikah sepeninggal Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena nanti wanita yang menikah lebih dari 1 itu ada diberikan pilihan. Ini ada beberapa penafsiran. Salah satunya nanti akan dinikahkan lagi di akhirat dengan suaminya yang nomor 1. Ada yang mengatakan suaminya yang terakhir. Suami yang pertama. Pendapat kedua suaminya yang terakhir. Kemudian ketiga diperintahkan untuk milih suami yang mana, yang apa? Suami yang mana yang akan dia jadikan pasangan, dijadikan Allah sebagai pasangan wanita tersebut di akhirat kelak. Dan istri Rasulullah SAW tentu tidak mau sampai terhalang daripada apa? Menikah dengan Rasulullah nanti di surga. Ini salah satu di antara hikmahnya. Makanya kenapa dilarang istri Rasulullah menikah setelah sepeninggal Nabi. Wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Enggak boleh kita menikahi para sahabat ketika itu ya, menikahi istri Rasulullah SAW selamanya enggak boleh. Ya, karena tentunya ya wanita atau istri Rasulullah ingin agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai istri Nabi Muhammad di dalam surga ya. Jadi banyak di antara khususnya ini, dan ini termasuk apa? Larangan di dalam Al-Qur'an yang tidak pernah dilakukan ataupun tidak pernah dilanggar satu orang pun. Apa larangan itu? Larangan di dalam Al-Qur'an yang tidak pernah dilanggar oleh siapapun. Kalau larangan minum khamr, banyak yang melanggar ya, betul enggak? Allah katakan jangan minum khamr, banyak yang minum khamr. Allah katakan jangan makan riba, banyak yang makan riba. Allah katakan jangan main judi, banyak yang main judi. Allah katakan jangan
Apa? Macam-macam banyak yang melanggar, tapi ada satu larangan di dalam Al-Qur'an yang tidak pernah dilanggar. Apa itu? Yaitu larangan menikahi istri Nabi Muhammad SAW, dan terbukti istri Nabi Muhammad tidak menikah sepeninggal beliau SAW. Dan ada satu perintah di dalam Al-Qur'an yang mana yang dapat melaksanakan perintah itu cuma satu orang saja. Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan sahabat yang lainnya. Perintah apa itu? Yaitu perintah ketika datang kepada Rasulullah harus membawa harta untuk dijadikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada Rasulullah. Kalau mau menghadap harus bawa apa? Harus bawa harta. Ya ayyuhalladzina amanu, ada fil Mujadilah, di surah Al-Mujadilah. Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kalau mau datang kepada Rasulullah harus membawa apa? Buah tangan. Ya. Baru kemudian dimansuh sama Allah Subhanahu wa taala, baru kalau mau datang saja. Jadi ada satu larangan yang tidak pernah seorang pun melanggarnya, yaitu apa tadi larangannya? Menikahi istri Rasulullah SAW. Ada satu perintah yang cuma satu orang yang dapat melakukannya, yaitu perintah ketika datang kepada Rasul harus membawa buah tangan. Intinya pertanyaan antum ala kulli hal ada khususiyah, dan itu dijelaskan di dalam hadis juga ada larangannya, ya. Ada juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an larangannya, yang itu diperuntukkan hanya kepada Rasulullah. Antum buka mungkin cari tentang khususiyahnya Nabi Muhammad SAW, itu ada beberapa. Ya. Oke. Setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, apakah Khadijah ya masih melanjutkan tijarah dia? Ya. Wallahu alam, bidakik dengan yang apa, yang tafsil rincinya kita belum mengetahui, tapi tentunya Khadijah tidak pernah menghalangi Rasulullah SAW daripada hartanya. Terus hartanya ini ada untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dan tentunya ya secara analogi lah tetaplah itu ada perputaran lah, ada penghasilan ada apa, dan itu digunakan untuk keperluan dakwah daripada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau itu dia dikaitkan dengan wanita, boleh nggak setelah menikah dia tetap menjadi wanita yang berkarir? Maka itu diperbolehkan saja selagi tidak melanggar syariat tentunya. Contohnya berkarir, dengan karirnya ini dia harus melakukan safar, ya, yang mana itu dia melakukan safar itu tanpa dengan mahramnya. Ini dilarang. Tanpa dengan mahram, safar dengan mahram ini dilarang. Maka karir yang seperti ini yang kemudian dilarang. Contohnya lagi, dengan dia berkarir dia melakukan ini ya, campur baur antara sesama laki, ya itu wanita dengan laki itu dilarang. Jadi kalau selama karirnya ini dilakukan tanpa melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan wanita untuk tetap berkarir, ya. Misalnya dengan dagang di rumah atau apa mungkin, ya banyaklah yang dapat dilakukan yang itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin sampai di sini ya yang dapat kita sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.